بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Syekhul Islam rahimahullahu taala setelah beliau menyebutkan bab berkenaan tentang hukum orang-orang yang mengolok-olok Allah subhanahu wa ta'ala ataukah ayat-ayatnya atau Rasulnya, lalu setelah itu beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bab yang berkenaan tentang kufrun ni'mah, mengingkari nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Apakah pengingkaran nikmat tersebut ala wajhil itlaq, secara mutlak, di mana mereka mengingkari bahwa apa yang mereka rasakan dari kenikmatan itu bukan dari Allah, akan tetapi semata-mata karena kepandaiannya, karena kelihayannya, karena ilmu yang dimilikinya? Ataukah dia mengingkari kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan tersebut tidak secara mutlak, namun dengan cara iftikhar, dengan cara menyombongkan diri, menganggap dirinya lebih daripada yang lain, dan keduanya adalah merupakan sifat laisa minal ladzina ya'maluna 'amalan shalihan. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Asyarr wal khair, seseorang mendapatkan kebaikan dan seorang mendapatkan keburukan, mendapatkan kenikmatan ataukah mendapatkan kemudaratan di dunia ini, semuanya adalah ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan
kami akan menguji kalian dengan asyarr, dengan kejelekan-kejelekan, dengan kemudaratan-kemudaratan, musibah. Dan kami juga akan menguji kalian dengan kebaikan. Ujian itu datang dari dua sisi ini. Asyarr wal khair. Kita mendapatkan ujian al-faqr, kemiskinan. Kita diberikan ujian kelaparan. Kita diberikan ujian oleh Allah berupa bencana alam dan lain sebagainya. Demikian pula kita diberikan ujian oleh Allah berupa kekayaan, ketentraman hidup, kesenangan, rezeki yang melimpah. Dan perlu diketahui, ikhwani fiddin azakumullah, bahwa sekian banyak dari kalangan kaum muslimin tatkala mereka ditimpa dengan berbagai macam kemudaratan, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan al-madarrah, dengan kelaparan, dengan musibah yang menimpa mereka. Namun banyak dari kalangan kaum muslimin yang bisa bersabar menghadapi cobaan itu, menghadapi ujian berupa al-ba'sa wad-dharra. Namun tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan pada mereka ujian berupa as-sa'ah, kelapangan rizki, diluaskan rezeki mereka, dilimpahkan harta mereka, namun sangat sedikit dari mereka yang bisa bersabar. Namun sangat sedikit dari mereka yang bersabar menghadapi cobaan tersebut. Dan sungguh sangat banyak dari mereka yang terjatuh dalam kesesatan dan mengikuti jalan-jalan syaitan melalui cobaan al-ghina, was-sa'ah, wa bastur rizq. Inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal. Sesungguhnya masing-masing dari setiap umat itu mereka mendapatkan cobaan. Cobaan umatku ini adalah harta. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau memperingatkan para sahabatnya tentang akan diluaskannya rezeki mereka. Fatanafasuha kama tanafasuha. Sehingga kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan keluasan rezeki itu. Kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan itu sebagaimana berlomba-lombanya orang-orang sebelum kalian. Fatuhlikakum kama ahlakathum. Yang akan membinasakan kalian sebagaimana telah binasanya orang-orang sebelum kalian. Dengan kelapangan rezeki. Dengan dilimpahkannya harta mereka. Sedikit dari mereka yang bisa bersabar. Demikian banyak dari kalangan kaum muslimin secara khusus dan manusia secara umum, tatkala diluaskan rezeki mereka, mereka tidak mampu dan mereka lalai dengan akhiratnya. Mereka tidak mampu menjalankan ibadah dan mereka tergiur dengan kenikmatan dunia, lupa dengan akhirahnya. Maka inilah yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala membuka ayatnya
dan membicarakan tentang permasalahan ini. Kata beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra." Dan apabila kami menjadikan mereka merasakan rahmat, merasakan kenikmatan dari kami, min ba'di dharra amassathu, dari setelah kemudaratan yang menimpanya. Mereka ditimpa kemudaratan. Ad-dharru wan naf'u biyadillah. Manfaat dan madarat itu seluruhnya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak seorang pun dari kalangan manusia yang hidup di muka bumi ini melainkan dia merasakan yang namanya kemudaratan. Ya. Dan sewaktu-waktu mereka pun akan merasakan yang namanya kenikmatan. Dan itu adalah merupakan sunnatullah terhadap makhluk yang ada di muka bumi ini. Mereka pasti akan merasakan kenikmatan dan kemudaratan. Sehingga ketika mereka mendapatkan kenikmatan tersebut, bukan disebabkan karena kepandaian mereka semata. Bukan disebabkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala melebihkan dia daripada yang lain. Karena dia pun pernah mendapatkan kemudaratan. Maka Allah mengatakan, menceritakan tentang keadaan orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memberikan pada mereka kenikmatan, padahal sebelumnya mereka mendapatkan kemudaratan. Mereka dahulu dalam keadaan susah. Lalu setelah itu Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Apa kata mereka? La yaqulanna hadzali. Ketika mendapatkan kenikmatan itu, maka dia pun mengatakan, ini adalah milikku. Nanti beliau akan sebutkan penafsiran para ulama tentang makna perkataannya. La yaqulanna hadzali. Ini adalah milikku. Apakah yang dimaksud dengan ini adalah milikku adalah ini adalah hasil upayaku sendiri. Jerih payahku sendiri. Karena kepandaianku, saya berhasil mendapatkan kenikmatan ini, harta ini. Maka semata-mata karena kepandaian saya. Bukan karena pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau dengan menyatakan ini adalah milikku, yakni memang aku berhak untuk mendapatkan kenikmatan itu. Karena saya adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dibandingkan yang lain. Ya, kedua-duanya adalah menunjukkan sikap takabur, pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak menyangka hari kiamat itu akan tegak, akan datang. Akhirnya dia melupakan akhirat. Kenapa? Bergelimang dunia. Terlalu senang dengan kenikmatan dunia sehingga dia menyangka bahwa tidak akan tegak yang namanya hari kiamat. Tidak akan ada yang namanya hari kiamat. Dia akan terus merasakan kenikmatan dan kesenangan. Wa ma'adunnu sa'ata qa'imatan. Ini ucapan orang-orang yang telah lupa dengan akhiratnya. Sedikit saja diberikan kenikmatan. Wa ta'ala 'ala Allah wa takabbar. Dia pun sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingkar terhadap nikmat Allah. Wala irruditu ila rabbi inna li indahu lal husna. Kalaupun sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku. Kalau sekiranya ada hari pembalasan. Kalau sekiranya kita akan dikembalikan pada Allah. Lalu dia
terlalu menampakkan sikap rojaknya, lupa dengan perasaan takutnya dia kepada Allah. Sehingga dia mengatakan, kalau aku dikembalikan pada Rabbku, aku akan mendapatkan yang lebih baik lagi daripada yang aku rasakan ini. Dia menyangka dengan harta itu menunjukkan tanda Allah cinta kepada dia. Dia menyangka dengan kenikmatan yang dia rasakan di dunia itu menunjukkan bahwa Allah muliakan dia daripada yang lain. Padahal tidak sama sekali. Kalla tsumma kalla. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan mereka. فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Maka pasti kami akan mengabarkan orang-orang yang kafir terhadap apa yang telah mereka amalkan, dan kami pasti akan menjadikan mereka merasakan dari azab yang sangat pedih sekali. Azab yang menyiksa mereka. Disebabkan karena kufurnya mereka. Takaburnya mereka di muka bumi ini. Qala Mujahid. Berkata Mujahid bin Jabr rahimahullah ta'ala dalam menafsirkan perkataannya, la yaqulanna hadzali, bahwa yang dimaksud dengan hadzali ini adalah milikku, ay hadza bi amali wa ana mahququn bihi. Ini karena sebab amalanku sehingga aku menjadi mulia, maka aku lebih berhak mendapatkan itu. Aku ini orang dimuliakan oleh Allah. Ya, merasa tinggi di atas yang lainnya. Tidak tunduk, tidak merendah, la yatawadha. Apabila seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah yang menyebabkan dia semakin sombong dan takabur, disebabkan karena kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka itu berarti musibah. Itu adalah merupakan musibah dan bukan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu adalah istidraj, pancingan dari Allah Subhanahu wa taala kepadanya, dan dibiarkan sehingga dalam waktu tertentu Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan siksanya di dunia dan di akhirat. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan hadza li ay yuridu min indi, ini adalah hasil jerih payahku sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Ini karena kepandaianku, ini karena kepintaranku, sehingga aku pun mendapatkan apa yang telah aku raih sekarang ini. Kenapa aku telah menjadi insinyur? Ini karena kepandaianku sendiri. Ya. Karena saya bekerja keras, karena saya bersusah payah. Saya dan saya, ha anadha. Lupa bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan pada dia kesehatan. Allah yang senantiasa memberikan kepada dia kesempatan untuk belajar. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan pada dia umur. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pada dia asbab, sebab-sebab yang menyebabkan dia mendapatkan itu. Sehingga jangan dia kufur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Namun orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah, mereka selalu menyangka bahwa itu adalah hasil jerih upaya mereka. Sehingga kalau mereka beribadah, kalau mereka sholat, kalau mereka tunduk di hadapan Allah, mereka menyangka ini adalah kemunduran. Ya, nanti kalau saya sholat, kalau saya berdoa, sia-sia.
Kalau saya beribadah, habis waktu saya. Sehingga ibadah tidak dikerjakan. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus memberikan pada dia nikmat. Kenikmatan di atas kenikmatan. Lalu dia lalai. Istidraj. Pancingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah. Wa qawluhu, dan demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin indi. Ketika dia diberikan kenikmatan, dia mengatakan, sesungguhnya aku mendapatkan kenikmatan itu semata-mata karena ilmu yang aku miliki. Qala Qatadah, berkata Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah, ala ilmin minni biwujuhil makasib. Yaitu aku mendapatkan kenikmatan itu karena ilmu yang aku miliki. Di mana aku mengetahui cara-cara memperolehnya. Cara-cara mendapatkannya. Ya, dia sandarkan kepadanya. Kepada dirinya dan lupa bahwa itu adalah pemberian dari Allah. Wa qala akharun, berkata ahli tafsir yang lain, ala ilmin minallah anni lahu ahlun. Ada lagi yang menafsirkan bahwa maknanya ala ilmin indi, yaitu ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui bahwa aku memang berhak. Ya, aku memang berhak untuk mendapatkannya. Karena Allah memuliakanku daripada yang lainnya. Wa hadza makna qauli Mujahid wa utituhu ala syaraf. Aku diberikan kenikmatan itu karena kemuliaan yang aku miliki. Kedua-duanya kufrun ni'mah. Dan yang pertama lebih keras daripada yang kedua. Yang pertama lebih parah daripada yang kedua. Karena yang pertama dia mengingkari itu datangnya dari Allah. Dan menyandarkan seakan-akan ada yang lain yang bisa memberi manfaat selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini syirkun fil rububiyah. Syirik dalam hal rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di tangan Allah an-naf'u wad-dur. Manfaat dan madarat itu hanya datangnya dari Allah. Kamu mendapatkan kenikmatan dari Allah. Apa saja yang kita rasakan dari berbagai macam kenikmatan ini semuanya dari Allah. Demikian pula sebaliknya, kemudaratan seluruhnya dari Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul. Dari Abu Hurairah bahwa beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna thalathatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma." Sesungguhnya ada 3 orang dari kalangan Banu Israel. Yang satunya abras, penyakit kulit, sopak. Yang kedua aqra', yang kepalanya tidak ditumbuhi rambut. Apa namanya, ikhwan? Kundul. Ada kemungkinan karena sengaja. Iya kan? Yani
botak permanen, ya. Nah, ini tak bisa ditumbuhi lagi. Rambut di atas kepalanya. Yang ketiga, a'ma, buta. Ketiga-tiganya terdapat penyakit pada tubuhnya. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum, maka Allah menghendaki untuk menguji mereka. Faba'atha ilaihim malakan, maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat. Fa'atal abrasa, maka dia pun mendatangi orang yang berpenyakit sopak itu tadi. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaik, lalu dikatakan padanya, apakah yang paling engkau senangi? Qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qadarani an-nasu bih. Aku senang warna kulit yang indah. Kulit yang indah. Dan hilang dariku apa yang manusia menjadikan jijik terhadapku karenanya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala hendak memberikan pada dia kenikmatan. Di saat dia berpenyakit sopak, orang-orang membenci dia, ya tentunya dia menjadi sedih. Satu-satunya cara ya beribadah. Daripada tidak sama sekali, mending ada. Orang sudah menjauhi dia. Orang merasa jijik untuk mendekatinya. Maka daripada tidak sama sekali, maka dia pun mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan musibah berupa penyakit, dia bisa bersabar. Nah, dia bersabar dengan itu. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada dia kenikmatan. Maka apakah dia mampu bersabar tatkala diberikan kenikmatan itu? Qala famasahahu fadhaba anhu qadaruh. Lalu kemudian malaikat itu pun mengusapnya, maka hilanglah hal-hal yang menjijikkan darinya. Fa'u'tiya launan hasanan wa jildan hasana. Lalu dia pun diberikan warna kulit yang indah dan kulit yang cantik, mulus, dan sudah hilang penyakit sopaknya. Qala, lalu malaikat bertanya lagi kepadanya, fa'yul mali ahabbu ilaika, harta manakah yang paling kamu senangi? Qala al-ibil awil bakar, saya menyenangi unta ataukah sapi. Syakka Ishaq ragu, apakah perawi itu mengatakan unta ataukah sapi. Fa'utiya naqatan usyara, maka dia pun diberikan unta yang hamil, ya, yang siap untuk melahirkan anaknya. Wa qala, dan malaikat mengatakan, barakallahu laka fiha, semoga Allah berikan barakah untukmu padanya. Selesai. Kulitnya sudah dibikin cantik oleh Allah, kemudian dia diberikan harta seekor unta yang siap untuk melahirkan keturunannya. Naam. Fa'atal aqra', lalu dia pun mendatangi si botak. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika, lalu malaikat bertanya kepadanya, apakah yang paling engkau senangi? Qala sya'run hasan
Wa yadhhabu anni alladhi qad qadharani an-nasu bih. Aku senang rambut yang indah. Dan hilang dariku apa-apa yang manusia jijik terhadapku. Famasahahu fadhahaba anhu wa u'tiya sya'ran hasana. Maka malaikat pun mengusapnya, maka hilang darinya botak kepalanya tersebut, dan dia pun diberikan rambut yang indah. Faqala ayyul mali ahabbu ilaika, harta apakah yang paling kau senangi? Qala al-baqar awil ibil, sapi atau unta. Fa'u'tiya baqaratan hamila, maka dia pun diberikan sapi, seekor sapi yang hamil, yang siap untuk melahirkan keturunannya. Qala barakallahu laka fiha, semoga Allah memberikan barakah untukmu padanya. Fa'atal a'ma faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Qala ayyaruddallahu ilayya basari fa'ubsira bihin nasa. Yaitu aku senang Allah mengembalikan kepadaku pandanganku, sehingga aku kembali bisa melihat manusia. Naam. Coba kalau kita perhatikan antara permintaan orang yang buta dengan permintaan dua orang sebelumnya. Ketika ditanyakan kepada orang yang sebelumnya yang berpenyakit sotak, dan demikian pula yang berpenyakit botak, dia tidak menyandarkan kenikmatan itu kepada Allah. Apa yang kamu senangi? Warna kulit yang baik, kulit yang indah. Apa yang kamu senangi? Rambut yang cantik, rambut yang indah. Tidak menyandarkan kepada Allah. Tapi ketika ditanya kepada orang yang buta ini, yang menunjukkan tunduknya dia di hadapan Allah, perasaan tawadhu'nya dia, merendahkan dirinya dia, di saat ditawarkan pada dia apa yang paling kau senangi, maka dia menyandarkan kenikmatan pada Allah, yaitu Allah mengembalikan padaku pandanganku sehingga aku bisa melihat manusia. Famasahahu faraddallahu ilaihi basarah, maka malaikat mengusapnya, maka Allah mengembalikan padanya pandangannya. Qala fa'yul mali ahabbu ilaika. Lalu harta apakah yang paling kau senangi? Qala al-ghanam, yaitu kambing. Fa'u'tiya syatan walida, maka beliau pun diberikan seekor kambing yang siap untuk melahirkan pula keturunannya. Fa'antaja hadzani wa wallada hadza, maka akhirnya masing-masing dari hewan itu semuanya melahirkan. Melahirkanlah unta, melahirkanlah sapi, demikian pula kambing milik seorang yang buta itu tadi. Fakana lihadza wadin minal ibil wa lihadza wadin minal baqar wa lihadza wadin minal ghanam. Sehingga masing-masing mereka semakin dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternaknya tersebut, sehingga masing-masing dari mereka memiliki selembah unta, ada yang satu lembah sapi miliknya si botak, dan ada yang satu lembah kambing. Masing-masing mereka diberikan kenikmatan, masing-masing mereka dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala akan menguji siapa dari mereka akan bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan. Qala thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hay'atihi. Setelah mereka mendapatkan kenikmatan, mereka sudah lupa keadaan mereka yang dahulu, dan mereka sudah lupa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka. Maka malaikat ini kembali mendatangi mereka satu persatu dengan bentuknya mereka dahulu. Ya,
malaikat mendatangi orang yang berpenyakit sopak itu tadi, yang telah disembuhkan oleh Allah dengan keadaannya. Dia pun datang dengan bentuk seperti orang yang terkena penyakit sopak. Dari sini menunjukkan bahwa malaikat itu bisa berubah-ubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk aslinya, ada pula bentuk perubahannya. Ya, berdasarkan kehendak Allah. Datang dalam bentuk manusia, dan pada manusia pun berubah-ubah keadaannya. Nah, sebagai orang yang sehat atau sebagai orang yang sakit. Dan ini juga menunjukkan bahwa makhluk yang dinamakan malaikat adalah sejenis makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah dari nur. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh kaum falasifah yang mengingkari adanya al-malaikah. Faqala, lalu kemudian malaikat ini pun yang berwujud seperti orang yang terkena penyakit sopak, dia pun mengatakan rajulun miskin. Aku adalah laki-laki yang miskin. Qad inqata'at bil jibalu fi safari. Telah terputus perjalananku, di mana aku telah menempuh gunung-gunung dalam perjalananku itu. Fala balagha lil yauma illa billahi tsumma bika. Maka tidak ada yang akan menyampaikanku ke tempat tujuanku pada hari ini kecuali setelah minta tolong pada Allah kemudian meminta tolong padamu. As'aluka billadhi a'taka al-lawnal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran ataballagu bihi fi safari. Aku meminta kepadamu dengan yang telah memberikan padamu warna kulit yang cantik dan kulit yang indah dan harta berupa unta. Aku meminta kepadamu seekor unta agar kemudian aku bisa melanjutkan perjalananku. Faqala, maka berkata orang ini, al-huququ katsirah. Banyak hak yang harus diselesaikan. Ya, satu lembah dari unta tersebut masing-masing sudah memiliki hak untuk si fulan, untuk si illan, untuk anak, untuk istri, untuk fulan. Walhasil semuanya sudah memiliki hak-hak. Sehingga tidak ada lagi hak untuk kamu. Al-huququ katsira. Banyak yang harus diselesaikan dari hak-hak mereka. Faqala, maka orang ini pun mengatakan, yakni malaikat, ka'anni arifuka. Sepertinya aku mengenal kamu. Alam takun abrasa yaqzarukan nasu faqira fa'ataka Allahu azza wa jalla al-mal. Bukankah kamu dahulu memiliki penyakit sopak? Manusia menjadi jijik padamu. Bukankah kamu dahulu miskin, lalu kemudian Allah memberikan padamu harta? Semakin sombong, semakin congkak, diingatkan dengan keadaan yang dahulu. Ya, apa kata dia? Innama warithu hadzal mala kabiran an kabir. Aku mewarisi harta ini dari nenek moyangku. Orang-orang yang mulia, kabir an kabir. Dari orang yang mulia, dari orang yang mulia. Aku ini keturunan bangsawan. Lupa dengan keadaan dia yang dahulu. Sopak. Lupa. Padahal baru saja dia diberikan kenikmatan itu. Baru saja dia merasakan kemudaratan yang dia lewati lalu kemudian diberikan kenikmatan. Wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu. Ketika akan berikan pada dia kenikmatan setelah kemudaratan yang menimpa dia. Lupa. La yaqulanna hadza li. Lalu dia mengatakan ini adalah hasil jerih payahku. Aku mewarisi harta ini kabiran an kabir. Dari nenek-nenek moyangku yang mulia-mulia. Orang kalau punya harta, ya, di mata manusia itu tinggi sekali. Walaupun mungkin keturunannya itu keturunan yang tidak jelas, ya, tidak jelas nasab keturunannya, entah dari yang berdarah merah atau berdarah biru, tidak jelas. Tapi kalau
hartanya banyak, akan bisa memperoleh apa saja. Yang bukan raden bisa menjadi raden. Ya. Ya, yang bukan Andi bisa menjadi Andi. Kalau di Bugis. Nah, yang bukan Karaeng bisa jadi Karaeng. Ya. Karena apa? Fulus. Zalat. Sementara orang yang mungkin punya keturunan bangsawan, ya, darah biru, jadi merah karena dia miskin. Nah, darahnya jadi merah. Kenapa? Karena miskin. Orang tidak memperhatikan dia. Walaupun dia dari keturunan Pak Kubuwono, ya. Hah? Apa? Betul. Pak Kubuwono. Hameng Kubuwono. Walaupun, tapi kalau dia miskin, tidak dipandang. Nah. Kabiran an kabir. Sombong betul. Faqala, maka malaikat ini mengatakan padanya, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu dusta, maka semoga Allah mengembalikan kamu seperti dahulu. Allah musta'an. Naudzubillah. Setelah mendapatkan kenikmatan, ditimpa kemudaratan di dunia dan lebih keras lagi di akhirat kelak. Wa atal aqra fi suratihi. Lalu dia pun mendatangi si botak dalam bentuknya. Faqala lahu mithla ma qala li hadza, maka dia pun mengatakan sebagaimana yang dikatakan pada orang yang berpenyakit sopak. Wa radda alaihi mithla ma radda alaihi hadza, dan dia pun ditolak seperti penolakannya orang yang berpenyakit sopak itu. Faqala, maka malaikat pun mengatakan padanya, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Apabila kamu dusta, maka semoga Allah menjadikan kamu seperti dulu. Qala wa atal a'ma fi suratih. Lalu beliau pun mendatangi orang yang buta dalam bentuknya, yakni di saat dia buta. Faqala rajulun miskin wa ibnu sabil qad inqata'at biyal jibalu fi safari. Fala balagha lil yawma illa billahi tsumma bika. Persis seperti apa yang beliau katakan terhadap dua orang sebelumnya. As'aluka billadhi radda alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari. Aku meminta kepadamu dengan yang telah mengembalikan padamu pandanganmu. Aku meminta seekor kambing agar aku bisa melanjutkan perjalananku. Faqala, maka berkata orang yang buta ini, yang menunjukkan dia bersyukur dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Aku dahulu buta, kemudian Allah mengembalikan padaku pandanganku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Ambil apa yang kamu mau, tinggalkan apa yang kamu mau. Fa wallah la ajhaduka al-yawma bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan menyulitkan kamu pada hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka berkatalah malaikat tersebut, amsik malak fa inna mabtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaik. Maka tahanlah hartamu, sesungguhnya kalian ini adalah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sungguh Allah telah meridhai kamu dan Allah murka terhadap dua temanmu disebabkan karena mereka mengkufuri nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada mereka. Akhrajahu, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ila huna ikhwan. Tafaddalu hafizakumullah.